Komisi Pemilihan Umum mengakui masih banyak pemilih di luar negeri yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap luar negeri atau DPTLN pemilu 2014. Untuk itu KPU memberi ruang penambahan pemilih dalam DPTLN sebelum surat suara dicetak. Peluang perubahan DPTLN dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan para pegiat pemantau pemilu dan pemerhati buruh migran. Untuk membahasnya telah hadir di studio kami tenaga ahli Komisi Pemilihan Umum Bapak Partono Samino dan juga Direktur Eksekutif Migrant Care Mbak Anis Hidayah. Terima kasih Mas Partono dan juga terima kasih Mbak Anis telah bergabung bersama kami di Berita Satu. Saya akan langsung menanya ke Mbak Anis. Ini kita sudah tinggal hitungan beberapa bulan lagi nih untuk jadi pemilu 2014. Apa catatan-catatan Anda terhadap pemilih luar negeri nanti? Iya, seperti yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan kepada KPU maupun pemerintah Indonesia, bahwa masih banyak sekitar 4,5 warga negara kita yang ada di luar negeri, terutama buruh migran yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT gitu. Meskipun KPU sudah memberikan sinyal bahwa tanpa terdaftar sebagai DPT pun bisa menggunakan hak pilihnya, namanya pemilih khusus gitu. Tetapi bagaimana nanti pengaturannya gitu, sosialisasinya seperti apa, kemudian bagaimana memastikan mereka yang tidak terpilih itu bisa menggunakan hak pilihnya, karena pengalaman pemilu 2009 itu kan juga ada kebijakan yang sama, tanpa terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya dengan paspor, tapi faktanya kan kebijakan itu tidak bisa menjaring banyak pemilih, sehingga pada pemilu 2009 tidak lebih dari 18% dari 1,9 DPT waktu itu yang bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Makanya kenapa Migrant Care selalu mengingatkan agar KPU bisa terus memperbaiki DPT luar negeri gitu. Selisihnya berapa Mbak Anis ini dengan DPT yang dimiliki oleh KPU dan juga catatan dari DPT sendiri mengenai jumlah pemilih luar negeri itu? Iya, kalau dari KPU yang sudah ditetapkan itu kan sekitar 2.003.000 sekian ya. Artinya buruh migran kita ada sekitar 6,5 juta gitu. Jadi kita sebenarnya melihat dari data, banyak sumber data ya, ada data imigrasi, data penempatan, kemudian juga ada yang namanya data remitansi gitu. Nah, data perbankan itu kan yang selama ini kita anggap sebagai data yang lebih valid dari data yang lain gitu. Nah, setidaknya sampai Desember 2012 atau sampai November 2013 itu kan sekitar 86 triliun devisa yang masuk negara. Dari tracking itu paling tidak memang masih ada sekitar 6,5 yang bekerja aktif di luar negeri, yang itu baru didaftar sekitar 2 juta gitu. Nah, berdasar pada penilaian itu kita meminta KPU untuk bagaimana melakukan sinkronisasi kembali data untuk bisa memasukkan ke DPTLN gitu. Oke, baik. Mas Partono, ini kurang lebih ada selisihnya ada 4 juta. Bagaimana KPU akan memperbaiki DPT ini ke depannya? Baik, Mas Egan. Pertama saya ingin klarifikasi dulu tentang jumlah pemilih di luar negeri. Jadi tadi disampaikan di awal itu ada 1,9 juta ya. Tapi ketika tanggal 4 Desember yang lalu KPU sudah menetapkan jumlah pemilih luar negeri kita itu ada 2.010.280 pemilih. Ya, itu tersebar di 130 perwakilan di seluruh belahan dunia. Itu nantinya ada 873 TPS ya. Untuk menjawab apa namanya yang menjadi perhatian dari Mbak Anis dan Migrant Care, itu kita perlu sampaikan dulu bagaimana mekanisme pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU di luar negeri. Jadi cukup berbeda memang mekanisme pemutakhiran data pemilih di dalam negeri dan luar negeri. Kalau di dalam negeri kita lakukan dengan cara verifikasi secara langsung dari rumah ke rumah, ya kita temui pemilih secara langsung. Akan tapi di luar negeri karena apa namanya sebaran pemilih kita itu sangat banyak besar. Kemudian kita ingat juga bahwasanya petugas KPU juga sangat terbatas. Kita bayangkan kalau satu negara itu hanya 3 orang, ya 3 orang anggota. Bahkan ada di Afrika, perwakilan Afrika itu 3-4 negara. Satu KBRI membawai 3-4 negara, hanya 3 orang. Bagaimana apa namanya mereka bisa menjangkau seluruh pemilih yang ada di luar negeri tersebut. Nah, memang data awal yang diterima KPU itu adalah DP4 dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian disusun menjadi namanya DPS, ya. Kemudian dipublish, disampaikan melalui website di KBRI, di blogernya blognya para petugas kami di di luar negeri. Itu meminta agar masyarakat memberikan masukan. Siapa yang belum terdaftar, silahkan mendaftar. Gitu. Memang tidak ada upaya dari KPU langsung mendatangi pemilih karena tadi keterbatasan tenaga dan waktu. Itu yang pertama.
Dan yang kedua terkait dengan buruh migran yang disampaikan Mbak Anies tadi, 4,5 juta pemilih yang berada di luar negeri yang potensi tidak terdaftar, itu mungkin bisa terjadi Mbak Anies. Jadi karena kita ketahui ya, buruh migran kita yang ada di Malaysia, yang di Hong Kong ini kan tidak sedikit yang tidak sertai dengan dokumen-dokumen legal, ya. Sehingga ini menyulitkan KPU untuk mendata mereka. Karena yang data yang diterima KPU itu adalah data yang ada legal formalnya, yang mereka terdata di KPRI. Ya, tapi penambahan terhadap jumlah DPT di luar negeri ini akan ditambah? Bisa ditambah selama pemilih itu mendaftarkan. Tenggat waktunya terakhir kapan? 2 minggu sebelum pemilu seperti dalam negeri? Suara, iya. Jadi mereka bisa masuk ke daftar pemilih khusus. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya, masih mengenai DPT. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan persoalan mengenai pemilih luar negeri, dan untuk membahas hal ini kita setelah tersambung dengan Bapak Suprapto Marsostomo, staf ahli Kemenlu bidang hubungan kelembagaan. Selamat siang Pak Prapto. Selamat siang. Ya Pak Prapto, selamat siang. Ini kita akan berbicara mengenai jumlah DPT. Sebenarnya berapa jumlah DPT pemilih luar negeri ini Pak? Ya, jadi tanggal 4 November kemarin kami sudah sampaikan ke KPU, jumlahnya 2.010.280 orang. Ya, tapi perkembangan terakhir ini ada masukan. Baik, Pak Prapto, kalau 2.010.000 ini seperti yang tadi Mbak Anies sampaikan, ternyata masih jauh sekali dari angka idealnya, karena menurut data dari Migrant Care ini ada jumlahnya 6,5 juta. Ini bagaimana? Nah, itu data itu sebetulnya dari Mbak Anies, sebetulnya dari awal kami minta supaya kami cek di lapangan. Namun kami sudah bekerja sama dengan PPLN. Ini betul-betul dan PPLN juga dibantu oleh KBRI ataupun KJRI dan perwakilan lainnya, perwakilan RI di luar negeri, itu memang terkumpul terakhir 2.024.020. Jadi ada selisih sekitar 10 ribuan. Nah, ini tentunya selisih 13.000 lebih, dan ini tentunya akan kami bicarakan dengan KPU plus Bawaslu bagaimana mengatasi masalah ini, karena sudah kami serahkan pada tanggal 4 November kemarin itu jumlahnya 2.010.280 itu. Ya. Baik, Pak Prapto, tapi ada kendala apa sih Pak ini dalam melakukan pendataan terhadap jumlah warga negara kita yang berada di luar negeri? Pak Tadi saya sekilas dengar dari Pak Partono menyampaikan, luas wilayah dari PPLN itu kan luas sekali. Yang ditangani hanya 5 orang PPLN. Dan itu dibentuk pantarlih-pantarlih yang sifatnya juga tidak terlalu banyak. Dan begitu luasnya, dan itu tidak hanya kita menerima secara pasif, tetapi aktif melakukan sosialisasi sekaligus mengadakan pendataan penduduk di wilayah-wilayah atau kantong-kantong masyarakat Indonesia di luar negeri. Jadi tugas PPLN sudah melakukan dengan maksimal, bahkan diatur juga pendaftaran melalui SMS yang bayarnya hanya 0,30 ringgit untuk wilayah Malaysia. Oke, baik Pak Prapto, kita lanjutkan dialog kita. Saya akan langsung ke Mas Partono. Mas Partono, ini kita berbicara mengenai lain hal. Ini mengenai partisipasi pemilih di luar negeri. Ini langkah dari KPU untuk kemudian meningkatkan partisipasi ini seperti apa? Ya, tentu KPU berupaya dengan sangat keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di luar negeri, karena kita tahu partisipasi pemilih luar negeri sangat rendah ya di tahun-tahun pemilu sebelumnya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU ini kita akan memberdayakan jaringan-jaringan komunitas yang ada di luar negeri, karena kita tentu kesulitan untuk menggunakan media massa yang ada di luar negeri. Pertama, mahal kita kalau pasang iklan di CNN, di di Herald Tribune dan sebagainya macam lainnya itu sangat mahal, sehingga kita akan melakukan sosialisasi secara menggunakan jaringan komunitas. Ya, kita akan ke masjid-masjid yang didatangi oleh warga negara Indonesia, kemudian pengajian-pengajian, kemudian pendekatan budaya, itu yang akan kita gunakan. Nah, selain itu Mas Egan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri, kita akan upayakan betul yang disampaikan Migrant Care dan Mbak Anies untuk
membentuk TPS di tempat-tempat public area, di mana public area itu sebagai tempat terkumpulnya para migrant care, ya, seperti di Taman Victoria. Nah, ini yang sudah ada kerjasama antara KBRI sana dengan pemerintah di Victoria. Baik, Mbak Anis, apakah ada perkumpulan di setiap negara ini supaya bisa memudahkan para TKI untuk mendapatkan hak politik mereka nantinya? Iya, jadi sebenarnya kalau mengandalkan satu media tentu saja tidak akan cukup ya, apalagi media massa. Nah, saya kira saat ini kan sudah ada kemajuan teknologi informasi dan buruh migran juga banyak menggunakan sosial media. Mayoritas mereka menggunakan Facebook, Twitter, YouTube. Saya kira itu sangat penting untuk dimanfaatkan. Bagaimana mengajak mereka untuk memastikan mereka sudah terdaftar belum, seandainya belum, mekanismenya seperti apa. Ini yang sedang dirumuskan Migran Care untuk dilakukan. Yang kedua, di banyak negara tujuan itu ada organisasi buruh migran yang sangat eksis. Nah, bagaimana memanfaatkan jaringan-jaringan itu untuk mengorganisir mereka, memastikan bagaimana mereka terdaftar atau belum gitu. Yang ketiga, saya kira selama ini harus diakui bahwa baseline data DPTLN itu kan data dari Kementerian Luar Negeri. Dan data dari Kementerian Luar Negeri itu sumber datanya kan warga negara yang melapor. Jadi memang itu pasif ya, menunggu laporan. Kalau ada yang ngelapor ya itu didata, kalau enggak gitu. Nah, sebenarnya pemilu ini kan momentum untuk memastikan bahwa harus dilakukan upaya-upaya yang lebih aktif bagaimana mendatangi mereka yang punya hak pilih gitu. Tadi ada di kantong-kantong. Nah, sejauh mana misalnya dibuat roadmap saja gitu. Di Malaysia itu ada sekian wilayah yang dimana ada perkumpulan. Perkumpulan kedaerahan itu juga cukup banyak. Banyuwangi, Ponorogo, macam-macam itu juga bisa dimanfaatkan untuk memastikan bahwa mereka terdaftar atau tidak. Bagaimana? Mbak Anis, selama ini partisipasi dari TKI dan juga warga negara kita yang luar negeri itu tinggi atau tidak sih kalau kita melihat dari data? Tahun 2009 pada pemilu 2009 itu 18%. Nah, tahun 2004 itu sekitar 14%. Kenapa segitu? Karena satu, mereka tidak punya akses untuk keluar rumah, mayoritas, karena mayoritas adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik. Bagaimana memastikan memang PPLN mengirim pos ke alamat-alamat majikan, tetapi banyak yang nggak balik gitu. Nah, bagaimana ada kerjasama di tingkat PPLN dengan negara tujuan gitu, bahwa surat majikan yang dikirimkan oleh PPLN itu adalah surat di mana harus dibaca oleh PRT mereka, harus dikembalikan karena ini adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh negara. Baik, saya akan tanyakan kepada Pak Prapto bagaimana peran dari Kemlu untuk mendorong warganya di luar negeri untuk ikut memilih. Namun di segmen berikutnya pemirsa Jurnalis akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Prapto. Pak Prapto, apa upaya yang mungkin dilakukan dari Kemenlu untuk kemudian meningkatkan partisipasi dari warga negara kita yang berada di luar negeri dalam pemilu nanti? Ya, ini tadi saya mau mengomentari mengenai DPTLN tahun pemilu yang lalu 2009 itu Pak ya. Itu yang pesertanya itu 22,3%. Jumlahnya memang 1,4 juta dari DPTLN yang ada, kemudian yang milih 22,3%. Jadi pada dasarnya teman-teman PPLN di luar negeri itu kan ada dana untuk sosialisasi untuk menjemput bola. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, menjemput bola artinya tidak pasif ya, seperti yang dikatakan Mbak Anis tadi, tidak pasif tapi juga menjemput bola ke wilayah-wilayah kantong. Namun demikian setelah diberikan penerangan jelas-jelas PPLN akan datang dalam pendataan, nyatanya kadang-kadang yang mengembalikan formulir ataupun yang didata itu ada beberapa yang tidak mau didata. Jadi memang tidak semuanya WNI yang di luar itu mau didata untuk menjadi masuk DPTLN itu. Oke, Pak Prapto, ini untuk penegasan saja Pak, apakah setiap KBRI ini memiliki TPS? PPLN itu ada di 130 perwakilan termasuk salah satunya dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Dan kalau misalnya nanti ada membuka TPS di luar kantor perwakilan luar negeri, itu bagaimana mengenai rencana itu? Itu tergantung dari negara setempat diizinkan atau tidak. Jadi kita memang minta memajukan izin untuk mengadakan membuka TPS di luar wilayah KBRI ataupun KJRI. Dan juga kita juga menggunakan selain pos itu juga akan menggunakan Dropbox
Dropbox ini yang akan drop dalam bentuk box yang disegel, yang akan kita misalkan ada yang ada di tahanan segala macam itu tentunya akan kita jemput untuk memakai Dropbox tersebut. Oke, lalu bagaimana dengan pendanaan Pak Prapto? Apakah ini sudah selesai semua mengenai pendanaan? Tidak ada masalah begitu? Pendanaan selama ini tidak ada masalah dari KPU, kita dapatkan cukup semuanya. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan pemilu 2014 ini berjalan sesuai dengan rencana kami. Baik, oke. Saya ke Mas Partono. Ini bagaimana dengan upaya yang Kemenlu dan juga KPU lakukan? Apa yang mungkin perlu ditambahkan nanti dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi dari ya, tadi saya sudah sampaikan untuk meningkatkan partisipasi tadi kita berupaya untuk membuat TPS di public space ya, yang dimana public space itu tempat warga negara Indonesia berkumpul, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya di tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Itu yang pertama. Kemudian juga KPU tidak menentukan pemungutan suara itu satu hari saja. Ya, tadi PPLN bisa memilih, ada durasinya tanggal 30 Maret sampai dengan 6 April, sehingga dipilih mana yang menurut PPLN itu waktu yang dianggap sangat baik bagi masyarakat luar negeri. Mas Partono, ini sempat disebutkan juga bahwa ada rencana akan ada penambahan hari pada saat nanti pencoblosan. Jadi tanggal 30 Maret sampai 6 April. Apakah ini sudah bisa dipastikan ini akan dilakukan oleh dari pihak KPU juga? Ya, itu sudah ada dalam draft peraturan KPU ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan ke para pemerhati pemilu. Kita sudah sampaikan kepada peserta pemilu, partai politik. Itu sebenarnya di undang-undang juga sudah disampaikan di sana, di Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 pasal 4 ayat 4. Itu sangat jelas menyebutkan. Ya, bagaimana? Jadi rentang waktu itu bukan penambahan, tapi rentang waktu tanggal 30 Maret sampai dengan 6 April itu mendahului pemilu di tanah air. Jadi waktu pemilu diambil salah satu dari rentang waktu tersebut yang juga terdiri masyarakat tanggal 30 itu kan hari Minggu. Tanggal 5 dan 6 itu Sabtu dan Minggu. Jadi ini sudah kami terima beberapa kawat dari perwakilan dari PPLN yang sudah memilih tanggal-tanggal tersebut. Namun demikian, perlu saya tekankan di sini, pemilu ini yang mendahului dari pemilu di dalam negeri ini, penghitungan suaranya tetap akan dilakukan pada tanggal 9 April. 9 April, oke, baik. Baik, saya ke Mbak Anies. Mbak Anies, Anda sudah mendengarkan semua penjelasan untuk meningkatkan partisipasi. Apakah hal ini mungkin dilakukan mengingat tiap-tiap negara memiliki peraturan masing-masing? Ya, saya kira di luar soal bagaimana penyelenggara pemilu menyiapkan banyak hal tadi, saya kira satu hal yang harus juga dipahami kenapa partisipasi buruh migran itu rendah adalah karena apatisme mereka terhadap pemerintah Indonesia sendiri yang selama ini dianggap jarang hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka gitu. Ini adalah soal kesadaran politik yang memang dipilih gitu ya. Jadi kadang sudah terdaftar tetapi memang karena tidak punya trust, tidak punya kepercayaan bahwa mereka yang dipilih juga memberikan satu perubahan nasib pada perbaikan perlindungan buruh migran gitu. Ini juga sesuatu saya kira yang harus menjadi refleksi besar bahwa setiap pergantian pemilu belum bisa melahirkan satu paket pemerintahan yang bisa melindungi buruh migran Indonesia. Apakah ini berarti mereka-mereka yang apatis ini tidak bisa didorong untuk ikut memilih karena mereka sudah mengambil sikap, mereka tidak akan memilih? Begitu? Ya, memang itu bukan sikap yang mati, tetapi bahwa sekali lagi ketersediaan informasi tentang siapa sih caleg dari Dapil Jakarta 2, profilnya seperti apa, ini kan juga tidak banyak informasinya. Makanya pada pemilu 2009, Migrancare mengambil inisiatif membuat track record atau profil caleg dari Dapil Jakarta 2 gitu ya. Siapa mereka, backgroundnya apa, pernah punya background enggak, bagaimana keterlibatan dalam pelindungan buruh migran. Ini juga penting bagi mereka untuk mempertimbangkan layak dipilih atau tidak, karena agenda buruh migran di DPR 5 tahun ke depan adalah penting untuk memastikan revisi undang-undang TKI berjalan sesuai dengan konvensi atau tidak. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali.
Ya pemirsa, diskusi kita mengenai DPT di luar negeri akan kita tunda sebentar karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers terkait dengan situasi politik dalam negeri saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan jumpa pers ini, kita langsung bergabung dengan tim Liputan Berita 1 dari Taman Mini Indonesia Indah. Modern negara demokrasi. Saya mendengar, mudah-mudahan tidak benar dan tidak terjadi. Konon katanya, Perpu tentang MK ini dikaitkan dengan apa yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu persoalan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Apakah berlaku seperti sekarang ini? Apakah ada perubahan? Apakah itu menyangkut threshold untuk calon presiden apapun? Saya mendengar bahwa bisik-bisik politik itu bisa dikaitkan. Saya tidak percaya. Saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga terhormat yang tentu tidak mencampur adukkan apapun. Sesuatu yang terpisah. Perpu-perpu, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review tentang Pilpres itu sesuatu yang lain. Dan saya sebagai presiden, setiap ada putusan MK selalu saya indahkan dan saya jalankan. Tidak ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak saya jalankan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi tentu menjadi harapan rakyat Indonesia supaya tidak ada pencideraan terhadap kehidupan politik dan demokrasi kita, maka tentunya kabar yang saya terima itu saya yakin tidak benar dan tidak akan terjadi. Dan itulah yang ingin saya sampaikan agar rakyat kita tenang, tidak perlu kebawa dengan diskursus yang berlebihan. Kita hormati saja apa yang akan diambil oleh DPR RI berkaitan dengan Perpu tentang MK ini. Kita hormati saja nanti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden yang konon sedang di judicial review pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Demikianlah saudara-saudara penjelasan saya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah jumpa pers yang dilakukan oleh Presiden SBY terkait dengan Perpu MK. Kita kembali lanjutkan dialog kita masih mengenai penambahan DPT di luar negeri. Sayang sekali Presiden SBY tidak menyampaikan mengenai pemilih di luar negeri. Kita akan kembali berbicara mengenai DPT. Saya akan tanya ke Mas Tono. Mas Tono, ini kan semua orang bertanya-tanya. Banyak partai politik yang sudah menyuarakan protesnya apabila pencoblosan nanti akan dilakukan selama beberapa hari. Karena rawan terjadi kecurangan. Apakah KPU sudah menyiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut? Baik, makasih Mas Egan. Yang pertama, diklarifikasi dulu. Yang pertama adalah tadi sampaikan Pak Prapto tadi, bahwasannya pemungutan suara di luar negeri itu hanya 1 hari, Mas. Cuman durasinya bisa tanggal 30 sampai tanggal 6. Itu bisa milih di antara tanggal itu. Dan seperti yang sampaikan Pak Prapto tadi, mayoritas PPLN di luar negeri itu tanggal 6 April, memilihkan 6 April. Prioritasnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan ke Mbak Anies juga, terkait dengan apatisme pemilih tadi, sebenarnya KPU sudah berupaya semaksimal mungkin, dan ini menjadi salah satu prestasi KPU sekarang ini ya, di mana di zaman yang digital ini KPU sudah mampu untuk memberikan informasi yang cepat ya kepada masyarakat dimanapun berada. Jadi terkait dengan daftar calon anggota legislatif itu ada di website KPU ya. Anda bisa pergi ke website KPU www.kpu.go.id, tinggal klik di DCT, tinggal pilih di DKI 2 siapa yang akan tarung di sana. Itu bisa dilihat di sana gitu kan. Kemudian pertanyaan Mas Egan terkait dengan apa upaya agar kecurigaan partai politik itu tidak terjadi ya. Saya sampaikan bahwasanya boleh-boleh saja curiga ya. Semua orang boleh menaruh kecurigaan agar kita lebih berhati-hati dan lebih preventif ke depannya. Nah, saya kira juga sangat kecil kemungkinan kalau terjadi mobilisasi kecurangan antar misalnya pemilih di Singapura atau Malaysia ketika sudah milih tanggal 6 kemudian pulang tanggal di Indonesia. Pertama tentu cost-nya terlalu besar ya. Saya tidak tahu apakah ada caleg yang
mau mendanai misalnya 100 orang 200 orang pulang dari Malaysia atau Singapura hanya untuk memilih begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada mekanisme pemberian tinta ya bagi pemilih yang sudah mendapatkan hak pilihnya. Dan tinta itu tidak bisa hilang dalam 1-2 hari, Mas. Kita harapkan bisa mungkin 3-4 hari masih bisa tersisa di sana. Yang ketiga, ini pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali ini diancam dengan hukuman pidana, Mas. Nah, ini juga perlu hati-hati bagi pemilih kalau mau dimobilisasi oleh caleg gitu. Ini yang kita siapkan. Mbak Anies, ini pertanyaan terakhir kita dalam akhir diskusi kita ini. Menurut Mbak Anies, saya ingin tanya tebakan Anda nantinya ketika Anda sudah mendengarkan semua penjelasan, penyelenggaraan nanti pemilu 2014 akan berjalan seperti apa sih apabila kita memprioritaskan perhatian mengenai warga luar negeri kita, warga negara Indonesia yang luar negeri? Iya, prediksi saya sih nggak jauh dengan apa yang terjadi pada pemilu 2009 karena partisipasi juga rendah begitu. Iya, karena kompleksitas masalah buruh migran itu berbeda dengan pemilih yang ada di dalam negeri gitu. Jadi sekali lagi tingkat kepercayaan buruh migran pada pemerintah termasuk pemerintahan baru yang nantinya akan terbentuk itu memang tidak besar karena selama ini nasib mereka memang jauh dari apa yang semestinya dipastikan oleh negara terpenuhi hak-haknya gitu. Jadi ini adalah faktor paling besar kenapa partisipasi buruh migran rendah. Yang kedua, saya kira juga soal mekanisme bahwa banyak buruh migran yang tidak terbatas aksesnya untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Bagaimana memastikan bahwa majikan mengizinkan, kemudian bagaimana memastikan surat pos yang dikirim ke rumah majikan itu sama majikan juga diberikan kepada PRT-nya. Bagaimana memastikan dropping box yang dikirim apakah ke penjara, apakah ke pabrik-pabrik itu juga tepat semuanya dan teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang itu. Baik, kita harapkan semua itu bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya paling tidak partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri itu bisa meningkat. Beberapa persen mungkin itu sudah lebih baik. Terima kasih Mbak Anies telah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Partono telah berhadir bersama kami. Terima kasih.